sama sekali tidak tidak dapat dimanfaatkan, sedangkan uang 20 miliar ini hampir 2 tahun sebelumnya itu dipergunakan untuk proses pembangunan air bersih. Nah, kalau memang tidak ada hasil, kami sebagai masyarakat bahwa menuntut kepada kepala daerah atau pemerintah untuk melakukan audit kembali. Minta 54 orang K2 yang lolos PPPK dan proyek air bersih diaudit. LAPI, gelar dialog bersama Sekda Dompu. Dompu, Bidikinfo News. Lembaga Advokasi Pembangunan dan Informatika, LAPI Kabupaten Dompu, kembali menggelar dialog bersama Sekretaris Daerah Sekda Dompu Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM, M. Engkes tepat di ruang kerja Sekda Senin tanggal 1 November tahun 2021. Hearing yang dilakukan oleh beberapa orang tersebut guna mempertanyakan pengangkatan langsung 54 orang mantan CPNS K2 Dompu menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK, serta persoalan proyek perpipaan air bersih senilai puluhan miliar yang hingga kini masih menjadi misteri. Dalam dialog yang dilakukan, Samsudin Some menyampaikan 54 orang K2 yang lolos PPPK Dompu agar ditahan SK-nya sebelum ada keputusan tetap yang resmi dari Menpan RB. 54 orang yang lolos melalui PPPK dimaksud. Kami menduga bahwa ada sentuhan tangan jahil dari oknum legislatif Kabupaten Dompu yang sengaja mengintervensi kinerja pihak pemerintah yaitu Bupati Dompu. Untuk itu kami meminta kepada pihak pemerintah agar 54 orang tersebut segera dilakukan verifikasi kembali, red ulang, ujar Samsudin Some alias Haji Some. Menurut Ketua LAPI Dompu, jika teman-teman 390 orang yang lulus dalam kategori 2K2 Dompu saat itu telah dilakukan verifikasi ulang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan verifikasi itu tidak hanya dilakukan di kabupaten saja, melainkan diverifikasi juga oleh BKN sampai lahirnya 134 orang itu. Namun yang kita ketahui bersama bahwa mereka telah diberhentikan dengan hormat. Sementara 256 orang dinyatakan memenuhi syarat ketika itu. Oleh pihak pemerintah itu sendiri tidak diprioritaskan atau mengusulkannya. Lalu hari ini mereka yang 134 orang ini dibuka lagi ruang lewat PPPK. Sedangkan salah satu persyaratan yang tidak diperbolehkan untuk menjadi PNS dan PPPK adalah mereka yang sudah diberhentikan dengan hormat, ungkap Some. Dalam hal itu mereka meminta pemerintah Kabupaten Dompu agar bersikap tegas dan mengaudit kembali terhadap 54 XK2 Dompu yang diangkat langsung menjadi PPPK. Sebab menurutnya, 54 orang yang diangkat menjadi PPPK tersebut merupakan bagian dari 134 XK2 yang sudah diberhentikan dengan hormat karena tidak memenuhi kriteria. Pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk mengaudit kembali. Bila perlu mereka menggandeng institusi hukum, tegas Haji Some. Kenapa demikian? Karena mereka juga tidak ingin kesalahan dan kekeliruan masa lalu akan terbawa di masa pemerintah saat ini. Begitu juga dengan persoalan air bersih yang kini masih menjadi misteri dalam pengelolaannya. Karena kami ketahui pihak dinas terkait selalu dikucurkan anggaran miliaran rupiah oleh pihak pemerintah daerah dalam penanganannya. Tetapi pada kenyataannya di lapangan hingga sekarang masyarakat masih menjerit karena kekeringan air bersih. Hal ini juga kami meminta agar segera mengaudit kembali baik penggunaan anggaran serta kinerja pihak dinas terkait, tegas Haji Some. Menanggapi tuntutan LAPI, Sekretaris Daerah Sekda Dompu Gatot Gunawan Perantauan Putra, SKM, M. Engkes, menyampaikan bahwa sampai saat ini Bupati masih terus melakukan koordinasi dengan Kemenpanri. Terakhir Oktober kemarin Bupati bersurat kepada Kemenpan untuk menanyakan kejelasannya. Namun sampai hari ini belum ada jawaban dari Kemenpan. Pemerintah daerah hanya melaksanakan saja apa yang menjadi keputusan Kemenpan karena daerah tidak punya kewenangan untuk itu, tandasnya. Sementara untuk persoalan air bersih, pihaknya juga akan menyampaikan kepada Bupati Dompu. Untuk persoalan air bersih, yang juga minta diaudit insya Allah akan saya sampaikan kepada pihak Bupati. Jelas Sekda Dompu.
Dari Dompu Bidikinfo News. Kom melaporkan. Tapi insya Allah usulan ini untuk dilakukan audit secara menyeluruh perubahan ini, yang mungkin nanti kita akan lakukan Bupati, dan Bupati pun nggak ingin saya yakin untuk melakukan hal yang sama dulu, karena beliau belum bisa memutuskan kebijakan apa dan sebagainya sebelum ada audit yang menyeluruh terkait dengan proyek pembinaan ini, proyek perubahan ini. Sampaikan terkait dengan aspirasi dari Bupati. Sedikit Pasian, ya, sama juga sekretaris latih. Yang pertama terkait masalah air bersih yang paling urgensi dalam masyarakat kita. Jadi untuk pembangunan yang di OO itu yang menghabiskan puluhan miliar itu sudah dilaksanakan, dan pemipaan itu sudah dilakukan penanaman semua. Jadi di situ kan ada peralatan semua, biaya peralatan dan operasional dan sebagainya. Jangan saja hanya kepentingan segelintir kue yang mau dibagi-bagi, terus tidak memikirkan kepentingan masyarakat di situ. Itu yang perlu menjadi catatan. Itu anggaran yang sangat besar dikucurkan itu, Pak Sekda. Jadi untuk kita di sini bukan saja berharap untuk mata air yang dirora, melainkan ada mata-mata air yang lain, mungkin di Seneo bisa dialirkan untuk daerah juga sebagian ataupun bor dalam. Inilah yang jadi pertimbangan. Jadi selama ini kan ya jangan sampai ya dosa yang lama-lama itu diperbarui lagi dengan pemerintahan yang baru. Kami hari ini hadir bagaimana untuk menyeimbangkan dalam pembangunan dan visi misi AKJ sehari ini. Bukan kami dengan datang dialog aksi setiap hari, bukan, tapi kita memberikan support terhadap pemerintahan baru ini. Jadi harapan kami minta diaudit ulang itu anggaran yang 20 miliar. Terus yang menjadi pertanyaan kami, biaya operasional dan perawatan pemipaan yang sudah dipasang itu. Saya pelakunya itu yang menyuarakan itu Pak Sekda di DPR kemarin itu. Gagal di Kodim, dikerjakan oleh pihak ketiga itu Pak Sekda. Dilakukan penggalian semua, sudah dilakukan penanaman. Entah apa bagaimana digantinya pipa itu saya tidak tahu. Yang penting saat itu sudah dilakukan pengambilan. Masyarakat itu belum menerima manfaat dari pekerjaan tersebut. Jadi persoalannya adalah ini perkara perencanaan. Jadi nonsen bahwa kalau pemerintah daerah ya kan, yang baru ini misalnya masih mengedepankan kesalahan terjadi karena masyarakat. Jadi kami sempat berdiskusi juga dengan pada kami adalah NGO, pernah bermain dengan NGO luar bahwa tidak boleh kita itu apalagi pemerintah daerah menyalahkan masyarakat di sini Mas Sekda. Jadi perkara tidak berjalannya proses perpipaan di OO misalnya itu bukan salah masyarakat. Yang terjadi kesalahan di sini adalah kesalahan pemerintah daerah pada saat proses perencanaan, karena di situ ada DED yang memulainya, Design Engineering Development. Design Engineering ini bukan saja persoalan bagaimana secara fisik, ya kan, secara teknik, tetapi bagaimana sosial kemasyarakatan terhadap lahirnya program pembangunan ini dengan menggunakan uang negara. Kenapa sebelum tidak melakukan asesmen? Ya kan? Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya pergantian pipa misalnya? Karena terjadi tadi ada persoalan bahwa pipa air ini, mata air ini bukan saja untuk digunakan sebagai air minum bagi masyarakat, tetapi juga sebagai pengairan untuk persawahan. Jadi di situ butuh pada saat proses DED itu sudah harus detail semuanya, sehingga pada saat proses pelaksanaan tidak terjadi masyarakat yang disalahkan, masyarakat yang menolak. Nah sampai hari ini pertanyaan kami hanya sebagian pipa yang terpasang, ya, hanya sebagian kegiatan yang dikerjakan oleh TNI. Tetapi sampai hari ini kami bertanya, Mas Sekda, kenapa kami minta audit itu? Di mana posisi pipa hari ini? Pipa yang 11 miliar, ya, yang tidak sempat tertanam itu di mana digudangkan hari ini? Apakah di gudang PU?
atau di gudang masyarakat atau di mana. Kami ingin hadir di sini mempertanyakan itu karena itu uang negara. Coba uang 11 miliar ini untuk sembako masyarakat dong. Wah, semua wartawan mungkin aktivis sudah nyaman hidupnya karena sudah ada sembako kan dari pemerintah daerah dengan uang 11 miliar. Nah terus terkait tadi untuk mempertegas supaya tidak terjadi miskomunikasi. Oke lah, formasi, ya kan. Terus proses pengadaan PNS, ya kan, P3K, ya itu ada asesmen awal oleh daerah. Lalu lahirlah kebutuhan, ya disesuaikan dengan, ya kan, ruang yang diberikan oleh Menpan. Hari ini kita berbicara P3K afirmasi, Pak Sekda, supaya tidak salah paham atau salah komunikasi dengan oknum-oknum yang berkepentingan. Karena oknum itu ada oknum berkepentingan. Ya, dalam hal ini ada oknum DPR, catat, ada oknum DPR yang berkepentingan. Ya. Jadi kami kalau bicara tidak takut terhadap persoalan itu karena apa? Data kami jelas. Jadi 54 ini adalah afirmasi Pak Sekda, ya kan, khusus. Kenapa kepala daerah mengirim surat ke Menpan untuk menjelaskan 134 ini? Karena di sini ada pemangkasan pemahaman hukum. Mereka hanya bicara masalah tun. BKD ini hanya membahas tun, tapi mereka tidak membahas, ya kan, Mahkamah Agung. Dan kedua, mereka tidak rata. Kenapa hanya 54? Mereka harus perjuangkan. Kenapa tidak 134? Karena sama-sama nasib mereka, ya, ditarik nilainya. Kenapa harus 94 orang? Dan di dalam 54 itu ada saudaranya oknum tadi. Ada istri dari ex kepala BKD, ya kan? Itu persoalan. Jadi ya jangan, hati-hatilah berbicara hukum. Nah luas sih pas sekarang bangsa 20 sampaikan ke bupatinya duduk satu meja dengan kabar hukum membahas tentang ini. Karena bahasa hukum itu hati-hati. Pemberhentian dengan tidak hormat sama dengan pencabutan, sama dengan pemecatan. Jadi seperti itu mungkin Pak Sekda. Jadi kami LAPI hari ini juga ingin menginformasikan kalau pemerintah daerah telah menyikapi untuk mengaudit masalah air bersih 20 miliar ini. Kami LAPI akan gerak dan melaporkan secara resmi ke APH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Sekda, satu lagi. Antusias ingin memikirkan saudara-saudara saya yang lain. Ini bukan bagian honorer ini adalah diri saja, tetapi bagian lain yang sudah lama mengabdi ini bagaimana proses kita bicarakan bersama bagaimana mereka ini supaya selesai ini. Jangan guru-guru saja apa yang dikatakan kita betul dari pusat, tetapi mestinya muaranya dari daerah dulu. Daerah melakukan verifikasi, mengumpulkan data. Ini honor benar nggak? Ini honor palsu nggak? Ya ini masukan saya sedikit. Bagaimana bisa membicarakan semua stakeholder ini berbicara. Bagaimana nasib kawan-kawan teknis lain, yang pertama bagian komputer apa segala macam kan lama juga honornya Pak. Kok hanya guru saja yang menjadi prioritas? Menurut saya sama-sama menggunakan APBD, menggunakan uang negara. Nah, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan supaya berpikir juga lah untuk jenis lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, guru ini kan program dari pusat yang dicanangkan oleh Mendikbud kan Pak Pengangkatan 1 juta guru ya. Iya. Itu ya. Nah kalau kita daerah, saya yakin Pak Bupati semua spesifikasi pendidikan akan diusulkan. Cuma kita kan ya, ada yang memang keputusannya ada di pusat. Ya. Nah kemudian tadi ya, biasanya itu yang lain untuk K2 ini kan saya tidak akan banyak memberikan, tapi jelas proses ini sedang berlangsung. Ya, Pak Bupati pun saya akan menjadi aspirasi lagi dan sekaligus tanggung jawab. Tanggung serius untuk sampai berlangsung sendiri ke Kemenpan. Karena memang tidak anggap remeh masalah ini. Ya, supaya semua pihak ini bisa terakomodir bersama-sama. Untuk PDAM. Untuk PDAM ini sebenarnya
Ya terlepas dari masalah pipa, ya memang kita ada masalah di sumber air ini kemarau ini. Kalau kemarin kita panggil ke kepala PDAM, nah itu kita bahwa jumlah pelanggan di Dompu ini ada 8.000 yang seharusnya bisa masuk per bulan itu sekitar 600-an juta, tapi yang dibayar per bulan itu hanya sekitar 120 juta, tidak bisa menutupi untuk biaya personal. Ya, untuk harus melakukan, karena terusnya kadar lumpur di RPDM sekarang secara teori itu hanya mampu menjanjikan dengan tingkat tingkat kekeruhan air sekitar 400 per meter. Tapi sekarang hampir 8.000 itu kebutuhan banyak. Kalau boleh dikatakan air dalam lumpur, bukan lumpur dalam air, karena kecilnya, karena debitnya kecilnya, dan Bupati pun ya, tidak mengakomodir yang penting masyarakat, tidak ada untuk niat untuk lainnya. Ya, karena beliau kan masuk di pertengahan, proyek hampir selesai walaupun belum tuntas kan. Nah, dan beliau ada upaya juga untuk mencari sumber mata air yang dimaksud yang sinyal dan sebagainya. Nah, tentu ini kan butuh survei yang secara mendalam, jangan sampai nanti surveinya tidak akurat, bermasalah lagi nanti. Termasuk ada wacana untuk mengambil air sumber air di Damina. Nah, Damina ini menurut ahli bendung air itu pengairan, perhitungan di atas ke atas kepentingan PU ini harus bisa dipakai sampai 50 tahun. Tapi dengan kondisi hutan yang sudah gundul ini dan sebagainya, 15 tahun pun syukur sampai bisa sampai 15 tahun, karena begitu tingginya sedimentasi di bendungan Mila ini, sehingga Bupati pun perlu yang untuk mengambil sumber air di Mila ini masih pikir, karena tadi jangka waktu untuk menampung airnya sangat yang teorinya harus 50 tahun, tapi sekarang tidak sampai 15 tahun. Ya, makanya nanti ada solusi gerakan penghijauan di minimal radius 100 meter ke atas keliling untuk menjaga mata air, dan juga untuk mengurangi erosi tanah itu yang menyebabkan terjadi sedimentasi yang cukup tinggi di air PDAM ini. Dan misalnya terkait dengan perlu dilakukan audit dan sebagainya, saya kira Pak Bupati mungkin ada dalam mungkin karena kesibukan beliau belum bisa mengambil keputusan untuk yang melakukan evaluasi secara mendalam untuk memutuskan ini, termasuk ya ini mungkin saya pernah dengan Pak Bupati, beliau juga pernah menyampaikan ini, malah sudah panggil Kepala PU untuk menanyakan pipa yang tersisa ini. Saya mungkin tidak ya, termasuk mungkin perlu diaudit secara mendalam. Pipa ini berlebih dan terbesar. Mungkin saja jawaban saya.